Jude Bellingham on fire di Piala Dunia. 3 petinggi klub top Eropa justru cemas. Penampilan yang fantastis dari Jude Bellingham di Piala Dunia 2022 membuat banyak pihak yakin harganya semakin lama semakin naik. Para peminatnya pun dipastikan semakin cemas dengan realita tersebut. Bellingham merupakan pemain utama Inggris selama berlaga di Qatar. 4 pertandingan sudah dilakoninya dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Saat ini harga pasaran Bellingham menurun data di transfer market menyentuh angka 100 juta euro. Angka tersebut 3 kali lebih besar daripada harga yang dikeluarkan Borussia Dortmund pada 2020 lalu. Ketika itu, Die Bruins merogoh kocek sekitar 25 juta euro kepada Bellingham. Harga tersebut tentu sangat mahal bagi pemain yang baru berusia 17 tahun itu. Namun Bellingham dengan cepat tampil meyakinkan selama berada di Jerman. Total 112 pertandingan telah dibukukannya. Tak hanya itu, pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah ini juga punya insting yang cukup tinggi untuk mencetak gol. Buktinya 19 gol dan 21 assist sudah dicatatkannya. Oleh karena itu, banyak tim-tim besar kepincut dengan penampilan impresif Bellingham. Upaya membajak sang pemain pun kini mulai gencar. Banyak laporan menunjukkan ada 3 tim teratas yang sangat tertarik menggunakan jasa Bellingham. Jamie Carragher pun yakin para petinggi tim teratas itu kini sedang cemas karena sang pemain terus menunjukkan penampilan yang baik di Piala Dunia 2022. Akan ada 3 orang di dunia ini yang menyaksikan aksi Jude Bellingham di Qatar, tetapi merasa cemas. Mereka adalah Florentino Perez, Sheikh Mansour, dan Thierry Henry. Para pemilik Madrid, Manchester City, dan Liverpool tahu mereka akan terlibat dalam proses pelelangan untuk mendapatkannya. Sambung Jamie Carragher. Sementara itu, Dortmund disebut berkenan melepas Bellingham tidak peduli seberapa potensi sang pemain. Dortmund tampaknya siap bernegosiasi dengan tim-tim kaya raya tersebut. Namun tentu saja harga yang dipatok Dortmund tidak main-main. Harganya sekitar 150 juta euro dilaporkan jadi angka awal bagi tim-tim yang minat untuk mendapatkan jasa Bellingham. 3/4 final beruntun Prancis di Piala Dunia. Dalam 3 edisi terakhir Piala Dunia termasuk Piala Dunia 2022, timnas Prancis selalu melangkah minimal sampai perempat final. Kali ini, Les Bleus bahkan mengusung ambisi untuk mempertahankan gelar mereka. Prancis mengalahkan Polandia 3-1 di babak 16 besar pada Minggu 4 Desember 2022. Olivier Giroud mencetak 1 gol sementara Kylian Mbappe menyarangkan 2 gol. Mbappe pun kini memimpin daftar top skor sementara Piala Dunia 2022. Penyerang Prancis itu berada di urutan terdepan dengan torehan 5 golnya. Di perempat final nanti, sang juara bertahan akan menghadapi Inggris. Three Lions lolos ke babak kini usai mengalahkan Senegal 3-0. Pertama dalam sejarah, Prancis lolos ke perempat final Piala Dunia dengan 3 edisi secara beruntun, yaitu pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka. Tiga perempat final terakhir Prancis di Piala Dunia. Pada edisi 2014, Prancis harus kalah 0-1 dengan Jerman. Kemudian pada edisi 2018, Prancis
menang 2-0 atas Uruguay. Setelah kandas di fase grup Piala Dunia 2010, Prancis selalu bisa melangkah minimal hingga perempat final di 3 edisi berikutnya. Di perempat final Brasil 2014, Prancis kalah 0-1 dari Jerman. Setelah itu, di Rusia pada tahun 2018, Prancis mengalahkan Uruguay 2-0. Prancis bahkan tembus hingga final dan meraih gelar kedua mereka. Kali ini di Qatar 2022, Prancis kembali lolos ke perempat final yang akan bertemu dengan Inggris. Sintayong update kondisi timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mengungkap kondisi timnya setelah 1 pekan menjalani pemusatan latihan di Bali. Menurut juru taktik asal Korea Selatan ini, keadaan anak-anak asuhnya semakin membaik. Pada pekan pertama, training center, Sintayong memerintahkan asistennya sekaligus pelatih fisik, Shin Sang-gyu, untuk mengeber para pemain dengan latihan intensitas tinggi di pusat kebugaran dan lapangan. Ini dilakukan untuk memulihkan kondisi Fahrudin Arianto dan kawan-kawan. Apalagi 20 dari 28 pemain yang dipanggil ke training center kali ini berasal dari Liga 1. Yang mana seperti diketahui, kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu sempat dihentikan selama 2 bulan akibat tragedi Kanjuruhan sebelum akhirnya akan diputar kembali mulai hari ini, Senin 5 Desember. Memang latihan seminggu ini intensitasnya sangat tinggi dan program latihan timnas juga lagi lancar. Jadi, para pemain pun memang mengikuti latihan dengan baik walaupun intensitasnya tinggi, ujar Sintayong dalam keterangannya. Sintayong juga bercerita, para pemain datang ke training center dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Oleh karenanya, selama 1 pekan kemarin fokus program latihannya adalah penguatan fisik dan otot. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi oleh terhentinya Liga 1. Meski demikian, setelah 1 minggu berlatih di Bali, fisik dan otot anak asuhnya mulai kembali ke level yang diharapkan. Memang, dengan adanya liga berhenti menjadi pemain fisik semua anjlok. Tapi memang seminggu latihan seperti sekarang, paginya itu latihan gym, sorenya lari juga. Latihan lari memang banyak sekali, jadi sedikit demi sedikit semakin membaik, ucap Sintayong. Untuk 1 pekan ke depan, training center juga masih fokus di penguatan fisik dan otot pemain. Sintayong akan terus memberikan program tersebut sampai para pemain berada di level kebugarannya yang ideal. Skuad Garuda memang masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2022. Turnamen antar negara Asia Tenggara itu baru akan dimulai pada 20 Desember 2022. Minggu ini ya sama seperti kemarin, tidak ada perubahan program latihan, imbuh pelatih Sintayong.